sekarang saya bicara soal penciptaan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau kasih satu nama Franciscus Agapa. Kan bisa panggil saya Franz. um, Langsung kita mulai ke itu pembahasan. Kan pernah kita bertanya-tanya bagaimana dunia ini bisa terbentuk. Sekarang saya bicara soal itu. uh, kamu mungkin tahu kalau di dunia ini ada banyak sekali teori-teori yang berbicara soal bagaimana dunia diciptakan dan dibentuk. Tapi dari semua itu saya mau bicara soal satu cerita yang benar-benar terjadi, soal bagaimana dunia diciptakan. Jadi dunia ini diciptakan sama Allah. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, bahkan sebelum surga diciptakan, Allah itu sudah ada. Allah itu dia sendiri, tapi dia tidak kesepian, dia tidak sendirian, dia bahagia. Jadi karena dia bahagia, dia ingin bagikan dia punya kebahagiaan. Jadi ciptakan surga dan bumi. Ini disebut dalam Kejadian 1 ayat 1. Surga dan bumi diciptakan oleh dia. Terus John 1 ayat 3 juga, semua hal diciptakan oleh dia. Dan juga kamu bisa lihat di Kolose 1 ayat 16, itu bilang oleh karena dia semua telah diciptakan di dalam surga, di atas bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi setelah Allah ciptakan surga, Allah ciptakan bumi. Dan cara Allah ciptakan itu, Allah tidak bekerja atau harus buat sesuatu. Tidak, Allah sekedar berfirman atau berkata-kata, dan apapun yang dikatakan langsung terjadi. Jadi setelah Allah ciptakan langit, daratan, lautan, binatang, yang terakhir Allah ciptakan manusia. Dan ada satu hal yang spesial soal manusia. Allah ciptakan manusia menurut dia punya gambar, dia punya sosok pribadi. Dan kamu tahu kalau sebenarnya sosok yang Allah berikan sama kita ini, itu berikan kita kekuasaan untuk menguasai bumi. Dan itu sangat luar biasa, dan kita harus mengucap syukur soal itu. Dan ketika Allah selesai ciptakan semuanya, Allah lihat ke bawah, dan Allah bilang dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah bilang semuanya sangat baik. Dan menurut saya dari arti dari kata sangat baik itu berarti kalau semua yang sudah ada di dunia ini tidak ada yang kurang. Jadi kita jangan salah pikir kalau terkadang kita berpikir saat kita sakit kita harus cari obat ini, obat itu. Tidak, sebenarnya kita cukup kuat. Kita tinggal beristirahat saja, karena saat kita beristirahat kita bisa recovery atau bisa kuat kembali. Dan setelah semua Tuhan suka kasih, kita harus belajar untuk mengucap syukur, mengucap syukur dengan cara tidak harus tiap hari tepuk tangan teriak-teriak. Tidak, mengucap syukur dari kita punya kegiatan setiap hari, lakukan hal yang positif, pikiran positif, itu sama mengucap syukur. Dan saya pikir itu saja untuk video hari ini, dan semoga ada sesuatu yang kamu belajar. Dan see you on the next video. Tuhan Yesus berkati. Hi everyone, today we are going to talk about creation. And before I start, let me introduce myself. My name is Franciscus Agapa, but you can call me Franz. And let's start our discussion. So let me ask you, have you ever wondered about how the universe was created? Today we are going to talk about it. You may know that there are many theories and opinions that try to explain about how the universe was created, but there is only one story that really
actually tells about how the universe was created, and the story is God is the one who has created the heavens and the earth. um, God did it because he wants to uh, share his joy, his happiness. um, Genesis 1 verse 1 says the heavens and the earth were created by God. And John 1 verse 3 says, all things were made through him. Colossians 1 verse 16 says, by him all creation were created, in heavens and on earth, visible and invisible. And you you may question about how God created it, and God created it by simply speak, and everything that He wanted existed. And the special part about human is that when He created humans, He created humans just like His own image, and it gives us power to run the world, and we should be thankful for that. And because all of the things that he has created is very good, like Genesis 1 verse 31 says, he's God, when God looked down, he says very good. And the world's very good, it means uh, that all of the things that we see now, it doesn't have any anything to do with failure, but sometimes people do it do it for something bad. So we should control mind and glorify God. Glorify means we don't have to like sing aloud every day, but we could just do our activities, and I do it in the name of Jesus. And I think that's all from me today, and see you on the next video. God bless you. Oh, I will sing of the goodness.